Shalom, saudara-saudara. Saudara, bila saudara ingin memakan buah alpukat, maka saudara tentu akan mencari kemana membeli. Ya, saudara akan pergi ke toko buah atau ke pasar. Atau kalau saudara ingin memakan buah pisang, saudara juga akan pergi ke pasar atau pergi ke toko buah. Di zaman kita ini, kita begitu bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan karena produk itu sudah begitu banyak dan begitu tersedia, sehingga kita kehilangan rasa untuk menunggu, untuk sabar menunggu sebuah hasil. Nah, saudara, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih dan menunggu hasilnya. Sebuah seni, sebuah value atau nilai yang mungkin banyak hilang di tengah-tengah umat manusia di zaman modern ini. Nah, saudara, mari kita belajar tentang satu topik ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen perlu belajar untuk merayakan pertumbuhan yang lambat, bahkan yang disertai dengan pengganggu di sekitar kita. Pembacaan dari Matius 13 ayat 24 hingga 30 demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Sebelum saya menguraikan makna dari teks ini, mari kita berdoa. Bapa surga, tolong kami untuk melihat betapa pentingnya kami menyadari, mengakui bahwa pertumbuhan kami sebagai umat Tuhan itu akan dibarengi dengan kehadiran orang-orang yang tidak seiman, disertai oleh kehadiran lalang-lalang, dan bahwa kami harus menunggu, belajar untuk berproses, untuk bertumbuh, dan sampai hidup kami berbuah. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Nah, saudara, bila kita memandang kisah perumpamaan ini terpisah dari teks sebelumnya, maka arti dari kisah ini, Tuhan Yesus berbicara tentang konteks dunia, ya, konteks dunia ini. Dunia ini adalah berisi campuran antara umat Allah yang dilambangkan sebagai benih gandum yang baik yang ditanam di ladang dengan mereka yang tidak termasuk umat Allah yang dilambangkan dengan lalang yang ditanam oleh musuh Allah yaitu iblis. Nah, saudara, dalam memahami perumpamaan kita harus sadar jangan kita artikan semua-muanya itu secara alegori atau kita secara imajinatif, kita mencoba memberi tambahan-tambahan arti. Perumpamaan itu harus dibatasi pemaknaannya. Misalnya dalam kisah ini, jangan kita artikan bahwa karena Allah yang menanam benih yang baik, gandum itu adalah umat Allah, berarti sebagai umat Allah kita adalah ciptaan Allah. Sedangkan lalang yang dikatakan dalam kisah ini ditanam oleh musuh dari si penabur, yaitu di malam hari saat orang-orang sedang tertidur, jangan kita artikan bahwa mereka yang bukan umat Tuhan itu adalah ciptaan iblis, iblis yang membuat mereka lalu menempatkan mereka di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, kita tahu dari kisah penciptaan semua orang adalah ciptaan Allah. Jadi jangan kita artikan perumpamaan ini seperti itu. Atau misalnya kita mencoba mencari-cari arti dari waktu malam, waktu orang-orang tertidur, kita cari-cari apa artinya ini. Nah, tidak, saudara. Kita jangan sampai membangun doktrin yang lebar, yang begitu spesifik dari perumpamaan.
Karena biasanya perumpamaan itu dipakai untuk menunjuk beberapa poin yang penting saja. Pengajaran yang apa yang hendak disampaikan. Kita harus hati-hati dan seringkali harus kita batasi dalam arti yang cukup sempit. Nah, di sini Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa dunia ini memang berisi campuran hidup bersama antara mereka yang adalah umat Allah yang sejati, yang adalah gandum yang baik, dengan yang bukan, yaitu lalang, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kedua kelompok ini sama-sama hidup di dunia ini dan sama-sama akan Allah pelihara. Ya, ladang itu berisi gandum dan juga berisi lalang, tumbuh bersama. Tentu sebagai pemilik ladang, mereka tetap akan kelola, mereka akan tetap beri air, mereka akan beri pupuk dan lain sebagainya. Nah, yaitu sampai hari penghakiman atau kiamat, waktu menuai, Allah akan mengumpulkan dan juga memisahkan antara umatnya, yaitu gandum, dengan lalang, yaitu orang yang bukan umat Tuhan. Gandum akan disimpan, sedangkan lalang akan dibakar. Itu poinnya. Ya. Nah, sekarang bila kita coba pahami perumpamaan ini dalam kaitan dengan perumpamaan sebelumnya yang beberapa minggu kita bahas tentang benih yang ditaburkan, maka kita bisa mendapatkan pengertian tambahan. Apa itu? Seolah-olah tidak cukup kerajaan Allah itu diganggu oleh seperti benih yang jatuh ke pinggir jalan di mana ada burung yang mematoknya, diinjak orang. Lalu benih itu juga ada yang jatuh di tanah yang berbatu, yang cepat tumbuh tapi juga cepat layu, tidak tahan. Juga ada yang jatuh di tengah semak berduri, yaitu kekhawatiran, hawa nafsu dunia ini. Sekarang kita melihat benih yang baik, yang jatuh ke ladang yang sudah dipersiapkan, yaitu tanah yang baik, itu pun masih akan menghadapi tantangan, rongrongan dari pihak musuh Allah, yaitu iblis. Ya, jadi di antara umat Tuhan, yaitu di gereja Tuhan, akan ada hidup bersama orang-orang yang sebenarnya juga bukan umat Allah, dan sama-sama menerima kasih karunia Tuhan, menerima pemeliharaan daripada Tuhan, sampai nanti akan dibuktikan di hari penghakiman. Allah akan memilah antara yang umat dan dengan yang bukan umatnya. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Saudara, kita punya idealisme bahwa gereja itu harusnya berisi orang-orang yang benar-benar setia, tekun, berbakti kepada Tuhan, yang bertumbuh secara iman. Atau dunia ini harusnya baik-baik saja, bersih dari cobaan, dari gangguan. Nah, saudara, mungkin sebagai umat Allah kita punya kerinduan untuk bertumbuh dan berbuah. Kita rindu untuk berbuah dengan maksimal. Kita rindu bertumbuh secara sehat. Kita rindu hidup kita menjadi berkat. Ada buah-buah pertobatan yang bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain yang Allah sukai. Dan kita tahu betapa senangnya menjadi orang yang disukai karena kita mengalami pertumbuhan. Kita menghasilkan buah-buah kebenaran, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan seterusnya. Betapa bahagianya juga kalau kita menikmati buah pertobatan itu dari saudara-saudara kita. Hidup begitu lancar, begitu indah, begitu baik. Tetapi lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus seolah ingin menyadarkan kita untuk menghadapi kenyataan. Pertumbuhan kita akan menghadapi banyak tantangan. Kita sendiri harus melewati proses sebagai benih, sebagai gandum. Apalagi sekarang benih kita itu tumbuh bersama dengan lalang. Di usia mudanya keduanya akan sulit untuk dibedakan. Dan Allah sendiri menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sabar, menanti proses pertumbuhan berjalan. Allah tidak terburu-buru. Sampai akhirnya kedua jenis tumbuhan itu baru kelihatan tampak dari buah atau bulir yang dihasilkan. Yang satunya yang bisa dimakan, yang berguna, sedangkan yang lain itu tidak berguna. Nah, artinya bila kita benar adalah gandum, maka itu harus dinyatakan. Kita menghasilkan buah, bulir yang matang. Dan kita ingat,
buah yang atau bulir gandum yang disimpan, batang dan daunnya juga tetap akan dibuang. Artinya kalau kita gandum yang tidak menghasilkan bulir-bulir yang baik, ya kita juga tetap akan dibuang, saudara. Nah, karena Allah izinkan lalang itu tumbuh bersama gandum di ladang itu, sama-sama menerima kasih karunia pemeliharaan Tuhan. Ini dalam pengertian tertentu, kita juga akan berbagi atau mungkin saya memakai istilah berebut sumber daya dengan mereka yang sebenarnya bukan umat Allah. Tidak berarti saya berkata kita harus bertengkar. Yang saya maksudkan kita harus berbagi. Akan ada kasih karunia yang dimiliki atau diambil atau dipakai oleh lalang. Kita sendiri akan juga menerima dan memerlukan itu. Nah, dalam pergumulan itu kita pada akhirnya harus berbuah. Inilah realita, inilah kehidupan yang harus kita jalani. Singkatnya dalam perjalanan iman kita, kita harus punya sikap hati, siap untuk berproses. Meski hal itu mungkin terasa lambat dan disertai pengganggu di sekeliling kita. Saudara, saya ingin berkata bahwa saya merasa sudah terlalu sering melihat anak-anak Tuhan yang rajin, yang giat melayani, yang kemudian menjadi, kata orang Bangka itu manyon, ya, mundur, mengurangi keterlibatan dalam pelayanan atau kegiatan rohani, atau bahkan berhenti sama sekali hanya karena ia merasa terganggu oleh perilaku atau perbuatan atau perkataan orang-orang tertentu di dalam gereja. Mungkin perumpamaan ini tepat untuk menyadarkan kita. Kita harus tetap berbuah, kita harus tetap bertumbuh, menghasilkan buah yang berkali-kali lipat, meskipun di ladang tempat kita bertumbuh ada lalang. Bila benar orang yang mengganggu kita itu bukan anak Allah, berarti itu adalah pekerjaan iblis untuk mengganggu kita. Tetapi mungkin saja rekan kita yang melukai hati kita, yang mengecewakan kita, itu juga sebenarnya adalah gandum yang harus kita hargai, yang harus kita ampuni. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengingat akhir dari peristiwa atau kisah ini, bahwa akan ada penuaian, ada penghakiman terakhir, akan ada pemisahan besar, akan ada pengumpulan berkas gandum, dan juga akan ada pembakaran lalang. Jadi saudara, mari kita fokus pada pertumbuhan. Bertumbuh dan berbuah. Hasilkan gandum yang baik yang akan menyukakan Tuhan kita, pemilik ladang. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk merayakan proses pertumbuhan yang sekalipun terasa lambat dan sertai dengan kehadiran pengganggu-pengganggu di sekitar kita. Mari kita tetap fokus, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Sampai jumpa di episode lainnya.